Nah, bedanya di sini teman-teman ya, untuk yang kebutuhan khusus ini berupa penilaian kerja ya. Cukup dia berperingkat terbaik saja meskipun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa informasi penting seputar P3K tahun 2023. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa sih itu pelamar umum dan pelamar khusus pada PPPK periode 2023 ini. Mulai dari persyaratannya hingga tes kompetensi yang akan diujikan. Oke teman-teman, tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk pembahasan kita kali ini mengacu pada Permen Pan RB nomor 648 dan juga nanti 649 tahun 2023 teman-teman ya. Nanti teman-teman simak bareng-bareng. Oke. Kita lihat di sini mengenai pelamar umum dan pelamar khusus teman-teman ya. Untuk Kemenpan RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi PPPK untuk jabatan fungsional tahun 2023 teman-teman ya. Kita lihat di sini kategori pelamar umum dan pelamar khusus. Jenis kebutuhan PPPK tahun anggaran 2023 meliputi khusus dan umum teman-teman ya. Nah, kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus kita perjelas di sini ya. Kebutuhan khusus yang pertama adalah XTHK 2 atau tenaga non-ASN. XTHK 2 yang mana? XTHK 2 yang terdaftar dalam database XTHK 2 BKN dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Misalkan teman-teman ini bekerja di instansi A ya. Unit kerjanya bisa beda-beda teman-teman karena di sini instansi disebutkan ya. Di unit kerja yang pertama. Kemudian teman-teman ini THK 2 melamar di instansi A juga, tapi di unit kerja yang kedua ini masih bisa teman-teman ya masuk kategori khusus teman-teman. Yang penting instansinya sama ya. Yang penting instansinya sama dengan tempat teman-teman bekerja ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang tenaga non-ASN. Tenaga non-ASN yang mana yang masuk kategori khusus? Kategori khusus untuk non-ASN ini adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling singkat atau paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Jadi teman-teman selain bekerja di instansi tersebut, teman-teman harus punya pengalaman kerja paling tidak itu 2 tahun secara terus-menerus teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman bekerja di instansi A ini di tahun 2021 teman-teman, 2021 sampai saat ini. Maka ini sudah terhitung teman-teman bekerja 2 tahun ya, 2023, 2021, 2022, 2023. Sudah 2 tahun ya teman-teman ya, atau 2 tahun lebih. Ini tanpa terputus. Nah, kalau teman-teman misalkan pernah bekerja di tahun 2019 atau 2018 lah. Tapi teman-teman resign, kemudian teman-teman bekerja lagi pada tahun 2022 gitu teman-teman ya sampai saat ini. Ini terhitung kan 1 tahun dari 2022 ke 2023 kan 1 tahun. Di sini 2018 ini juga 1 tahun. Ini tidak termasuk dari kategori pelamar khusus karena dia tidak bekerja secara terus-menerus teman-teman ya. Jadi yang termasuk itu adalah yang bekerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Gitu teman-teman ya. Clear ya untuk kategori siapa sih pelamar berkebutuhan khusus di PPPK jabatan fungsional. Kemudian di sini kita lihat, nah kemudian di sini karena kategori pelamar umum tidak disebutkan di sini, maka dia yang tidak termasuk kategori pelamar khusus masuk ke pelamar umum teman-teman ya, yang bukan diktum ketiga ini.
yang bukan termasuk diktum ketiga dan bukan termasuk diktum keempat, itu pelamar umum. Diperjelas lagi di diktum kelima teman-teman ya. Setiap pelamar, berarti yang pelamar khusus maupun pelamar umum, setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. Ini wajib memiliki pengalaman kerja. Jadi kalau ada yang bilang bisa tidak memiliki pengalaman kerja, untuk jabatan fungsional ini wajib teman-teman ya, wajib memiliki pengalaman kerja. Kita lihat di sini, paling singkat 2 tahun untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama. Kemudian paling singkat 3 tahun pada jenjang ahli muda, paling singkat 5 tahun pada jenjang ahli madya, paling singkat 7 tahun pada jenjang ahli utama teman-teman. Kita lihat lagi diktum ke-6, pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum kelima yang tadi dikecualikan bagi jabatan fungsional dosen. Ini yang dosen dibedakan ya syaratnya ya. Kita lihat syaratnya untuk jabatan fungsional dosen itu apa? Setiap pelamar pada jabatan fungsional dosen wajib memiliki pengalaman sebagai tenaga pengajar. Pengalaman sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut. Paling singkat 2 tahun pada jenjang asisten ahli, paling singkat 3 tahun untuk kualifikasi pendidikan S3 pada jenjang lektor, paling singkat 5 tahun untuk kualifikasi pendidikan S2 pada jenjang lektor, dan paling singkat 5 tahun pada jenjang lektor kepala. Ini sudah ada rinciannya untuk yang dosen teman-teman ya. Tidak disebutkan bahwa teman-teman ini harus ada pengalaman kerja di perguruan tinggi mana, swasta maupun negeri. Yang penting teman-teman punya pengalaman kerja sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi teman-teman ya, di perguruan tinggi. Oke teman-teman, clear ya untuk syarat siapa sih yang bisa mendaftar di jabatan fungsional ini. Kemudian kita lihat di sini teman-teman, pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum keempat, kelima, dan diktum ketujuh dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja ya teman-teman ya, bukan pimpinan instansi. Misalkan teman-teman yang dosen nih bekerja di perguruan tinggi A, maka cukup meminta surat keterangan kerja itu di pimpinan atau di rektornya teman-teman ya. Kemudian penentuan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan berdasarkan rincian penetapan kebutuhan jabatan fungsional yang diumumkan oleh instansi pemerintah dengan ketentuan kebutuhan khusus paling banyak sebesar 80% dan kebutuhan umum paling sedikit 20%. Berarti diutamakan untuk yang kebutuhan khusus dulu teman-teman ya, yang 2 kategori tadi. Baru kemudian diberikan kepada kebutuhan umum sisanya ya. Yang penting paling besar itu 80%, baru sisanya nanti kebutuhan umum. Misalkan di kebutuhan khusus ini 70%, maka yang kebutuhan umum dapat 30% gitu teman-teman ya, untuk formasinya teman-teman. Nah, kita lihat di sini penentuan kebutuhan itu dilakukan oleh instansi pemerintah pada sistem seleksi atau SSC-HSN yang diselenggarakan oleh BKN. Penentuan kebutuhan berlaku bagi masing-masing jenis jabatan fungsional, tenaga kesehatan, dan teknis. Nah, ini juga PPPK nakes maupun teknis masuk di sini teman-teman ya. Seleksi pengadaan PPPK dengan perjanjian kerja terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Apakah sama antara pelamar umum dan khusus ini seleksinya? Kategori ini ya, administrasi dan kompetensi. Kita lihat lagi teman-teman, seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilakukan dengan wawancara. Ada wawancaranya juga teman-teman ya. Peserta pada kebutuhan khusus, kita lihat di sini, dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Berarti apakah ada PG? Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Yang ke-15, pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta XTHK 2 yang berperingkat terbaik. Tidak disebutkan PG teman-teman, yang penting peringkatnya terbaik. Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah diktum ke-15 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Nah, kita lihat di sini teman-teman, untuk yang berkebutuhan khusus ini tidak ada PG-nya teman-teman ya. PG-nya tidak ada, yang penting peringkatnya atau nilainya ini terbaik. Yang pertama dilihat adalah THK 2 dulu ya. THK 2 yang termasuk dalam kategori khusus, kebutuhan khusus ya, yang melamar pada instansi tempat dia bekerja dan dia terdaftar di BKN.
Ini yang pertama didahulukan. Kemudian baru kalau masih ada formasi akan diberikan kepada tenaga non-ASN yang masuk pada kategori khusus, yaitu yang bekerja pada instansi, yang melamar pada instansi tempat dia bekerja selama 2 tahun secara terus-menerus, teman-teman. Itu yang kedua, teman-teman ya. Oke, jadi tidak ada PG, teman-teman ya, untuk yang berkebutuhan khusus ini. Kita lanjut lagi, teman-teman. Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Kalau yang umum, dia harus memenuhi ambang batas, teman-teman ya. Itulah kelebihan dari yang kebutuhan khusus. Kalau kebutuhan khusus, dia tidak perlu melewati PG. Kalau yang kebutuhan umum, dia harus melewati passing grade atau nilai ambang batas yang diberikan. Hai teman-teman, buat kalian yang lagi cari e-book untuk persiapan PPPK tahun 2023, aku merekomendasikan kalian untuk pakai e-book dari aku ini, teman-teman ya. Isinya sudah ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara, teman-teman. Sudah ada soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya. Ada bocoran soal PPPK tahun 2022, ada kisi-kisi beberapa kompetensi teknis, dan ada trik menjawab soal cepat. Jadi buat kalian yang lagi persiapan untuk menghadapi PPPK tahun 2023, aku saranin banget kalian untuk mempunyai e-book ini, teman-teman. Langsung aja DM ke IG aku. Oke teman-teman, semoga sukses. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi daerah, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan, dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi pusat, pengisian kebutuhan hanya diberlakukan pada instansi yang melakukan pengelompokan. Nah, kemudian pengisian kebutuhan sebagaimana diktum ke-19 berasal dari pelamar pada jenis kebutuhan dan kelompok jabatan yang sama. Nah, di sini bisa lintas unit kerja, teman-teman ya. Bisa lintas unit kerja. Yang penting jenis kebutuhan, jabatan, dan kualifikasi pendidikannya sama. Jadi bisa disilang tempatnya ya. Berbeda unit kerjanya nanti untuk penempatan kalau masih ada yang tidak terpenuhi kebutuhannya, teman-teman. Seperti itu ya. Kita lihat lagi di sini diktum ke-23 ya, mekanisme seleksi pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional dikecualikan bagi seleksi PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Nanti kita akan bahas untuk yang guru, teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman ya, untuk yang jabatan fungsional kategori umum dan khusus sudah dibedakan, teman-teman ya. Sedangkan untuk tesnya ini sudah kita bahas kemarin ya, seleksi kompetensinya ada beberapa. Yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis, ini sesuai dengan yang teman-teman lamar ya soalnya ya. Kalau misalkan teman-teman lamarnya terkait dengan arsiparis, maka teman-teman harus belajar mengenai kearsipan, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi manajerial dan sosial kultural, teman-teman. Ini disatukan. Kemudian ada lagi wawancaranya, teman-teman ya. Itu dia soal-soalnya sama ya untuk yang berkebutuhan khusus maupun berkebutuhan umum. Istimewanya hanya di bagian diktum ke-14 tadi yang kita bahas, teman-teman ya. Kalau yang kebutuhan khusus itu tidak harus melewati PG atau passing grade atau ambang batas. Tapi dia akan di ranking ya, yang berperingkat terbaik yang didahulukan untuk menempati formasi. Sedangkan untuk yang berkebutuhan umum harus melewati ambang batas yang diberikan, teman-teman. Seperti itu ya. Untuk yang jabatan fungsional. Kita akan bahas untuk yang PPPK guru. Kita lanjut ya mengenai Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023. Ini mengenai mekanisme seleksi PPPK untuk jabatan fungsional guru. Nah, ini guru ini ada juga kategori dari pelamar umum dan pelamar khusus. Apa itu pelamar umum dan pelamar khusus pada jabatan fungsional guru? Kita akan bahas, teman-teman ya. Jenis penetapan kebutuhan PPPK untuk jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 meliputi kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Nah, apa itu kriteria dari kebutuhan umum dan khusus ini, teman-teman? Kita lihat di diktum selanjutnya. Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi pelamar prioritas, kemudian XTHK 2, guru non-ASN di sekolah negeri. Teman-teman ya, ini sudah saya singgung sebelumnya, teman-teman, tidak apa kita ulang ya, kita perjelas lagi. Nah, ini kalau yang biasa teman-teman guru ini kenal, kalau yang pelamar prioritas itu P1. Kalau yang XTHK 2 ini termasuk dari P2. Kemudian yang guru non-ASN
di sekolah negeri ini termasuk di P3 teman-teman ya. Kita lanjut, untuk yang pelamar prioritas yang dimaksud pada diktum yang tadi P1 ini harus memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK Guru periode sebelumnya atau belum dapat penempatan pada tahun 2022 teman-teman ya. Jadi yang P1 pelamar prioritas yang sudah lulus 2021 ini tinggal nunggu penempatan saja teman-teman ya. Kemudian untuk yang XTHK 2 harus terdaftar pada database BKN teman-teman ya. Kalau yang P2 ini harus terdaftar di BKN. Kemudian yang dimaksud dari yang P3 ini adalah guru non ASN di sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada diktum yang tersebut tadi, adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi yang ini guru non ASN yang terdaftar di Dapodik dan kerjanya itu paling sedikit 3 tahun ya, artinya 3 tahun ke atas teman-teman kerjanya ya. Dari mana lihatnya? Lihat di data Dapodik teman-teman ya. Kalau yang nggak tahu dia masuk Dapodiknya kapan, silahkan buka Dapodiknya teman-teman ya. Ini dia kriteria pelamar khusus untuk guru teman-teman ya. Kita lanjut lagi untuk kriteria pelamar umum. Kriteria pelamar berkebutuhan umum atau kebutuhan umum meliputi lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi. Yang pertama adalah lulusan PPG. Kemudian yang kedua guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan dan guru yang terdaftar di Dapodik. Selain yang ini tidak bisa mendaftar teman-teman di PPPK guru ya. Ini untuk yang PPPK guru dinas teman-teman. Jadi kalau yang guru Kemenak bisa daftarnya di PPK teknis yang tadi kita bahas ya, P3K teknis kalau guru Kemenak. Kalau yang guru negeri yang bekerja di sekolah negeri itu yang bisa mendaftar harus sesuai dengan ini teman-teman ya. Dia masuk kategori P1, P2 atau P3. Kemudian dia itu kalau yang pelamar umum bisa lulusan PPG, bisa guru yang sudah terdaftar di Dapodik teman-teman ya. Kalau teman-teman bukan lulusan PPG dan teman-teman bukan guru yang terdaftar di Dapodik, maka teman-teman tidak bisa ikut di P3K guru gitu teman-teman. Oke, jelas teman-teman ya. Kemudian ada yang nanya bagaimana kalau saya baru masuk Dapodik. Bisa teman-teman ya kalau baru masuk Dapodik, yang penting sudah masuk. Misalkan teman-teman baru masuk tahun ini, tahun 2023 baru masuk Dapodik. Ini artinya teman-teman sudah ada di Dapodik itu kurang dari 3 tahun. Masuk pelamar umum teman-teman ya, masuk pelamar umum gitu ya. Yang penting sudah terdata di Dapodik saja gitu teman-teman ya. Kalau belum maka teman-teman harus lulus PPG. Itu syaratnya untuk mendaftar teman-teman. Oke teman-teman. Nah kita lihat apa sih bedanya seleksi antara yang kebutuhan umum dengan kebutuhan khusus teman-teman ya. Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Sama seperti yang jabatan fungsional teman-teman ya. Kemudian seleksi kompetensinya ini terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural teman-teman. Untuk semuanya berarti akan diujikan yang ini teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini tambahannya adalah seleksi wawancara, teman-teman ya, menggunakan sistem CAT. Nah, di sini teman-teman karena tidak dijelaskan di Kepmenpan RB 649 ini terkait dengan apa sih perbedaan dari tes pelamar umum dan pelamar khusus ini, teman-teman. Nah, saya akan tampilkan di sini. Oke, teman-teman, karena tidak dijelaskan di Kepmenpan RB yang tadi. Nah, ini untuk memperjelas teman-teman saya bukakan dari web guruppk.kemdikbud.go.id teman-teman ya, web resminya. Kita lihat di sini teman-teman untuk seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Pelamar dari kategori XTHK 2 dan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Ini kategori XTHK 2 masuk P2 tadi yang kita sebutkan, kemudian guru non ASN yang terdaftar di Dapodik paling rendah 3 tahun. Nah, ini yang termasuk dari P3. Tadi sudah kita jelaskan ya, P2, P3. Dia mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana, kemudian ada kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara.
Sedangkan di sini kita lihat untuk yang pelamar lulusan pendidikan profesi guru atau PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis sesuai bidang jabatan, kompetensi manajerial, sosial kultural, serta wawancara. Nah, yang samping sini ini adalah P2 dan P3 yang dijelaskan. Kalau yang di sini adalah pelamar umum. Bedanya di sini teman-teman ya. Kalau P2 dan P3 itu seleksi kompetensi teknisnya terdiri atas penilaian situasi kerja. Ini mungkin yang disebut dengan observasi itu teman-teman ya. Mungkin soalnya lebih mudah ya, mungkin ya. Sedangkan kalau yang kategori umum ini kompetensi teknisnya sesuai dengan bidang jabatan. Kalau melihat yang dari tahun ke tahun teman-teman, kompetensi teknis untuk pelamar umum ini yaitu kompetensi teknis berupa profesional dan pedagogiknya teman-teman ya. Sedangkan kalau yang P2 dan P3 ini berupa penilaian situasi kerja sederhana. Berarti tidak termasuk dari profesional. Jadi lebih mudah ya kalau yang umum ini harus mengikuti kompetensi teknis berupa profesional juga ya. Jadi harus benar-benar tahu bidangnya gitu teman-teman. Kalau yang ini kan hanya penilaian situasi kerja saja, observasi. Tapi keduanya tetap menjalani tes kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Di keduanya teman-teman ya. Itu bedanya teman-teman. Oke, clear teman-teman ya. Kita next lagi ke Permenpan yang tadi teman-teman. Nah, bedanya di sini teman-teman ya, untuk yang kebutuhan khusus ini berupa penilaian kerja ya. Kalau yang P2 P3 itu terkait dengan penilaian situasi kerja sederhana, sedangkan untuk yang umum sesuai bidang jabatan, bisa profesional dan pedagogik juga, teman-teman. Kemudian di sini kalau yang kompetensi manajerial, sosial kultural dan wawancara ini sama ya. P2 P3 maupun umum tetap akan diseleksi berdasarkan kompetensi tersebut juga. Bedanya hanya di sini teman-teman, kompetensi teknisnya. Oke teman-teman, clear teman-teman ya. Kita next ke perbedaan selanjutnya teman-teman. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut bimbingan belajar dari aku, kita akan bahas mengenai manajerial, sosial kultural, dan wawancara berlaku untuk semua formasi teman-teman. Teman-teman gak perlu khawatir karena ada banyak keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama adalah tentu saja harganya terjangkau, kemudian ada PDF hasil pembelajaran teman-teman, ada juga video pembelajaran, dan ada post-test dan pretest di setiap pertemuannya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, mumpung masih ada harga diskon, silahkan DM aku di IG ya. Terima kasih teman-teman, semoga sukses. Diktum ke-31 teman-teman ya, pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Kemudian untuk pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Bedanya di situ ya, kalau P2 P3 ini tidak ada PG-nya. Cukup dia berperingkat terbaik saja, meskipun tidak melewati PG, ini dia akan lulus. Tidak ada PG di kebutuhan khusus. Sedangkan kalau kebutuhan umum ada PG-nya ya, harus melewati passing grade dan harus berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Nah itu dia teman-teman ya beberapa perbedaannya, mulai dari siapa sih itu pelamar umum dan pelamar khusus. Kemudian apa saja yang akan diujikan untuk pelamar umum dan khusus, serta apakah mereka harus memenuhi passing grade atau tidak teman-teman ya. Kalau masih ada pertanyaan teman-teman boleh komen di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, comment, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.